Salam para pemirsa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Pemirsa, sekitar 2 minggu yang lalu kurang lebih saya saya bilang bukan tantangan ya, tetapi ajakan untuk pindah agama masuk. Dan ini sungguh-sungguh saya tidak bikin-bikin. Ya, saya sangat menghargai setiap pemeluk umat beragama itu kan diberi tugas, diberi mandat untuk menyebarkan keyakinannya masing-masing. Tetapi yang terpenting caranya itu harus santun dan tidak ada paksaan, ya. Juga harus dengan cara-cara yang benar. Sebagai gereja Tuhan, jangan pernah sekali-kali memberitakan Injil, memberitakan kebaikan Tuhan dengan cara-cara yang tidak benar, menolong orang, tetapi ujung-ujungnya seperti memaksa orang untuk masuk Kristen, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan cara memaksa itu tidak boleh, dengan pancingan-pancingan yang seperti itu. Kalau ingin memberi, berilah karena ingin menolong, karena ada belas kasihan Tuhan. Sebenarnya Yesus Kristus itu lebih menonjolkan kasih melebihi dari hal-hal yang lain, pemirsa. Sekitar 4 hari yang lalu juga ada seorang satu ibu datang ke saya dan membawa 2 Alkitab dan 1 buku nyanyian rohani. Ya, ibu ini berkata kepada saya bahwa dia sudah baca seluruh Injil yang dia bawa dan dia merasa bahwa Injil tersebut tidak dia perlukan. Jadi lebih baik dikasihkan ke saya, mungkin ada orang yang lebih membutuhkan. Ya, saya terima dan sepertinya ibu ini juga ingin berdialog dan sudah menyampaikan bahwa dia tetap tidak percaya dengan pemberitaan Injil. Ya, saya bilang ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Terus sepertinya ingin berkomunikasi, tapi memang setiap arah-arah ke perdebatan saya tidak akan mau. Pemirsa, terus kemudian saya memang nonton yang namanya perdebatan agama seperti Zakir Naik ya di video di YouTube ya, itu saya nonton. Terus Yahya Waloni, terus Iksan Mokokinta ya. Jadi orang-orang yang dulunya juga dari Kristen yang boleh dibilang mereka dulu dari misionaris Katolik atau pendeta dari Protestan yang masuk Islam. Saya nonton. Bukan saya nggak nonton, saya nonton. Tetapi ada satu hal, pemirsa, saya mau sampaikan buat Anda semua yang tidak bisa diberikan oleh yang lain, dan ini hanya bisa diberikan oleh Tuhan kita yang hidup, Yesus Kristus. Apa itu, pemirsa? Mujizat yang sakit disembuhkan. Pemirsa, saya akan berdoa ini untuk orang yang minta doakan. Dia dari Malaysia, tapi bukan orang Malaysia, orang Indonesia. Akan membuka usaha bakso, berdagang bakso. Pemirsa, karena tentu para penonton sudah mendapat impact yang positif dari video-video yang saya tayangkan di upload ke YouTube dan banyak yang berlangganan, itu saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan salah satunya mungkin Anda sudah berlangganan, sudah subscribe. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Pemirsa, sekali lagi, yang tidak bisa diberikan oleh yang lain dan hanya diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Pemirsa, yang lain boleh pakai logika. Sehingga orang Kristen pun kalau pakai logika pindah ke agama lain. Wong Tuhan kok disalib,
Lawang Tuhan kok mati. Pemirsa, orang Kristen harus mau digoblokin, pemirsa. Sekali lagi, orang Kristen tidak boleh marah kalau digoblokin. Kalau baca Injil, Yesus pernah ditanya oleh seseorang di Injil, di secara Injil katakan, guru yang baik. Dan Yesus menjawab, loh kok kamu bisa bilang aku guru yang baik? Enggak ada yang baik seorang pun. Hanya Tuhan saja yang baik. Loh, kalau dalam keadaan seperti itu berarti Yesus bukan Tuhan dong. Pemirsa, baca Injil juga membingungkan, bisa membuat terombang-ambing. Tetapi ketuhanan Yesus Kristus yang misteri itu akan didemonstrasikan, dan dialah Tuhan dan Juru Selamat. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang bisa menyelamatkan kecuali nama Yesus Kristus, pemirsa. Jadi ya secara jujur, Anda tonton video-video saya dan God's time is the best. 2017 ini hari yang kedua, pemirsa, saya sedang upload. Apa yang saya tayangkan, yang saya upload di video-video sebelumnya, tonton, pemirsa. Tuntunan Tuhan. Dan dengan tekun berdoa melalui video-video, pemirsa, kalau doa Budi Setiawan ini tidak ada kuasanya, tidak ada masalah dengan Tuhan. Tidak ada salahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Yang salah Budi Setiawan. Mungkin ada sesuatu yang tidak benar. Jadi di Injil dikatakan Tuhan mendengar orang yang berkenan kepadanya hidupnya, pemirsa. Jadi mari kita menyucikan hati kita, hidup kita, sehingga kita menjadi bejana yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan kita itu penuh kuasanya, penuh mujizat. Sekali lagi, kalau seseorang doanya tidak berkuasa, orang sakit tidak sembuh, mendoakan orang sakit tidak sembuh, mendoakan orang dikuasai roh jahat, orang roh jahatnya tidak keluar, tidak pergi, tidak ada kuasanya pokoknya. Tuhan tidak salah, kita yang salah, pemirsa. Jadi bagaimana kita harus terus berhati-hati, berdoa dan berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, sehingga doa-doa kita penuh dengan kuasanya. Mari kita akan berdoa, pemirsa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa, Anda tumpangkan tangan Anda ke atas layar video ini, dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa untuk penonton yang ada di Malaysia, Bapa. Tuhan Yesus Kristus yang akan berdagang bakso. Tuhan Yesus Kristus di Indonesia, istri dan anak-anaknya akan berdagang bakso memulai. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa agar apa saja yang dijamah oleh istri dan anak-anaknya akan dibuat sukses dan berhasil. Tuhan, tahun 2017 akan banyak calamity, akan banyak kesulitan ekonomi, Bapa, di tempat-tempat di seluruh dunia ini banyak sekali akan terjadi kesukaran ekonomi. Tetapi bagi anak-anak-Mu ya Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan menyertai, Engkau akan memberkati. Di 2017 adalah tahun Tuhan. Walaupun kami menyeberang sebuah jambatan, Tuhan Yesus, seperti jembatan itu terbuat dari satu rambut terbelah 7, tetapi tangan-Mu Tuhan menyertai kami, Tuhan Yesus. Engkau akan menolong kami. Engkau akan menolong kami sampai kami di tempat seberang, Tuhan. Kami menyeberang jembatan itu dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, Tuhan. Kami berdoa untuk berkat keuangan, berkat kesehatan, Bapa, bagi penonton yang ada di Malaysia ini. Berkat keuangan turun atasmu dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, berkat kesehatan, berkat keuangan bagimu dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahun 2017 adalah berkat bagi banyak para penonton yang menonton video-video Budi Setiawan. Walaupun di banyak tempat terjadi kesulitan, kesukaran, penyakit, tetapi orang-orang yang menonton video Budi Setiawan
Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Pernikahan yang hampir cerai akan direkonsiliasi, akan diperdamaikan dalam nama Yesus. Suami yang sudah lama meninggalkan istrinya akan kembali bergabung, akan diperdamaikan dalam nama Yesus. Yang tidak punya anak akan punya anak dalam nama Yesus. 2017 akan mengandung, 2017 engkau akan mengandung di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Akan terjadi Tuhan pelimpahan secara berkelimpahan, kekayaan bagi para penonton yang menonton video-video hamba-Mu Budi Setiawan ini, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya. Akan terjadi promosi di kantor-kantor para pegawai-pegawai yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, yang terus berdoa dengan tekun bersama dengan hamba-Mu Budi Setiawan ini, Bapa. Di dalam nama Yesus akan terjadi beberapa orang dipromosikan di dalam nama Yesus. Akan naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat. Roh Kudus yang bekerja dalam nama Yesus. Engkau akan naik pangkat, engkau akan naik pangkat. Engkau akan imani dan aminkan penonton dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau yang sudah mengalami kekalahan-kekalahan di masa 2016 dan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2017 engkau menjadi orang yang berkemenangan, victorious army dalam nama Yesus, orang yang berkemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, kami ucap syukur, engkau akan dipromosikan. Engkau akan naik pangkat. Bisnis yang sudah lesu, yang letih, bisnis yang hampir ambruk, 2017 engkau akan mengalami peningkatan bisnismu, akan mengalami pelonjakan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para penonton semua Tuhan, terutama Tuhan pada saat ini yang sedang meminta doa untuk bisnis usaha baksonya, Tuhan yang akan buka. Kami berdoa saat ini dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau memberikan kelancaran dan kesuksesan Tuhan. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Pemirsa, jangan lupa di dalam setiap harinya Anda harus perbanyak minum air putih. Jangan tanya ke dokter, mungkin ada dokter yang akan berkata sesuai dunia medis pasti mengatakan kalau terlalu banyak apa saja itu tidak baik. Tapi ada satu hal, minum air putih dengan tujuan menggontor segala racun-racun dalam tubuh. Tubuh kita terdiri dari 60% adalah air. Dan kalau yang 60% itu sehat, bisa menyehatkan yang 40%, pemirsa. Jadi jangan lupa air putih banyak. Pada waktu pagi-pagi Anda minum, perut masih kosong. Jadi sekitar Anda bangun jam 4 pagi atau jam 5 atau jam 6, ya Anda minum pagi-pagi sebelum berangkat ke kantor, ya. Jadi jam 6 minum 1 botol ini. Dan jangan lupa berdoa dulu seperti ini. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa biar ada kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam air minum ini. Dan untuk menggontor segala sakit penyakit, segala racun-racun, segala dampak-dampak, efek-efek negatif dari kuasa-kuasa roh jahat keluar dalam nama Yesus Kristus. Melalui kencing, melalui ke belakang, ke toilet, di dalam melalui Tuhan kami berdoa kuasa Roh Kudus-Mu bekerja melalui air minum ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Anda minum, penonton, dalam nama Yesus. Penyakit apapun Anda ikutin ini. Siang hari Anda minum 1 botol, pagi 2 botol. Tapi jangan sampai Anda mau tidur minum terus kemudian 1, 2, 3 botol. Jangan. Nanti Anda kencing-kencing mulu, tidak tidur, tidak bisa tidur. Ambil waktu, beri waktu 2 tahun. Mungkin dalam waktu sesudah 7 bulan Anda akan mengalami saya nggak pernah migran lagi. Saya nggak pernah pusing-pusing lagi. Ada banyak sakit penyakit disembuhkan. Yang kencing batu akan keluar. Jadi tujuan minum air putih sebanyak-banyaknya ada tujuannya pemirsa. Yaitu untuk menggontor segala kuasa-kuasa roh jahat, segala sakit penyakit. Jadi ini bukan dukun-dukunan. Anda ikutin aja.
apa yang akan terjadi. Kalau tidak terjadi kuasa Tuhan, mujizat terjadi. Mendingan gak usah nonton video Budi Setiawan lagi. Dari kota internasional di Hong Kong. Biarlah Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus juga ada di situ. Tuhan menjamah Anda. Anda sedang sakit. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Anda sudah berlangganan video saya dan menonton video-video saya. Tuhan Yesus Kristus memberkati saya dan Anda berlimpah-limpah. Amin. Amin. Amin.